Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahmawan, stambuk F5511931. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang review jurnal dari tugas pengenalan pola. Baik, nah di sini saya bersama teman saya, Nanda Niranjana, stambuk F5511935. Ini kami sudah mereview beberapa jurnal. Ada 5 jurnal yang kami review. Nah, untuk jurnal pertama yaitu dengan judul Analisis Algoritma Cameoed Clustering dalam pengelompokan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Nah, volume dan halamannya itu volume 4 dengan nomor halaman 1. Tahun jurnalnya ini yaitu tahun 2020. Nah, penulis jurnalnya ini Sukma Cindy, Weni Ratnasari, Oktavianisi, Irma Agustika Hombing, PPPN, Petrol, Ilmi, RHZ, Dedi Hartama. Nah, reviewernya itu saya sendiri dan teman saya. Nah, tanggal mereview itu kami mereview tanggal 11 Maret tahun 2022 atau nama ini ya. Tujuan penelitiannya itu penerapan Medoid agar dapat diketahui pola pemilihan penentuan pengelompokan penyebaran COVID di berbagai wilayah Indonesia. Nah, subjek penelitiannya itu di seluruh wilayah Indonesia itu menggunakan data seluruh Indonesia, yang hasil penelitiannya itu berdasarkan penelitian, implementasi dan pengujian, maka didapat perhitungan yang telah dilakukan menggunakan algoritma Cameoed dapat melakukan pengelompokan data COVID-19 di mana saja wilayah yang terinfeksi di wilayah masing-masing dengan pengklasteran terbaik melakukan 3 klaster. Oke. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan jurnal ini yaitu penelitian ini memberikan informasi tentang penyebaran COVID di berbagai wilayah Indonesia. Dan untuk kekurangannya, cara pengambilan data ke Excel dari setiap daerah bisa saja ada data yang tidak diinputkan dari daerah tertentu, jadi pada proses klaster belum pasti hasilnya atau belum tidak valid. Oke. Nah, untuk jurnal kedua, ini dengan judul Analisis Data Mining untuk Clustering Kasus COVID-19 di Provinsi Lampung dengan algoritma Cameoed. Volumenya itu volume 2 dan nomor halamannya 2. Ini jurnal tahun 2001 dengan penulis Zulfan Nabila Aulia Rahman Isnaini Permata Zainal Abidin. Nah, untuk tujuan penelitiannya ini untuk merincikan kriteria zonasi daerah yang terdapat COVID-19. Nah, penelitiannya itu di Provinsi Lampung. Hasil penelitiannya itu menggunakan rapid winner pada kasus COVID-19 di Provinsi Lampung per akhir bulan Maret tahun 2020 sampai dengan Maret 2021 menghasilkan pengelompokan yang berbeda pada atribut suspek probable konfirmasi yang positif. Nah, untuk kelebihannya, penelitian ini memberikan informasi tentang penyebaran COVID-19 di berbagai wilayah di Provinsi Lampung agar masyarakat dapat mengetahui klaster dari COVID-19 ini. Nah, untuk kekurangannya, pengambilan data dari Excel setiap daerah bisa saja ada data yang tidak diinputkan di daerah tertentu, jadi prosesnya belum pasti hasilnya. Oke. Nah, untuk jurnal ketiga yaitu penerapan algoritma Cameoed dalam menentukan tingkat penyebaran pandemi COVID di Indonesia dengan nomor halaman volume 4 dengan nomor halaman 1 tahun 2020, dan penulisnya itu Nayuni Dwitri, dan yang kedua Josh Tampubolon, yang ketiga Sandi Prayoga, yang keempat PPAN N Fikri Full Ilmi R Dedi Hartama. Oke. Tujuan penelitiannya itu pengelompokan data COVID-19 di seluruh Indonesia. Subjek penelitiannya itu wilayah Indonesia. Hasil penelitiannya itu pusat klaster diperoleh untuk klaster pertama pada Provinsi DKI Jakarta. Pusat klaster kedua itu Provinsi Jawa Barat, dan pusat klaster ketiga yaitu Provinsi Banten. Nah, pusat klaster pertama merupakan daerah penyebaran COVID terbesar di Indonesia atau Jakarta. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan jurnal ini, penelitian ini memberikan informasi tentang data klaster di berbagai wilayah Indonesia agar masyarakat dan pemerintah mengetahui klaster COVID-19 di Indonesia. Nah, kekurangannya itu pengambilan datanya dan data sampel tidak dijelaskan sumbernya atau informasi datanya tidak jelas pengambilan datanya di mana. Nah, untuk jurnal yang keempat, klasterisasi penyebaran virus corona COVID-19 di DKI Jakarta menggunakan metode Cameoed. Nah, ini volumenya di form Jurnal Ilmiah Informatika dan Komputer STR, Cepu volume 1 nomor 1.
Nah, tahunnya tahun 2021, penulisnya itu Ahmad Furqon, Nur Fitridia, Retno Wahyu Asharif. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah pengelompokan berdasarkan jumlah kematian di benua Asia. Hasilnya penelitian adalah klaster jumlah kematian penderita COVID dalam 3 klaster. Oke, subjek penelitiannya itu mengelompokkan provinsi di Indonesia berdasarkan data sebaran COVID-19. Nah, berdasarkan hasil penelitian dan uji coba jurnal ini menghasilkan perhitungan secara manual dan menggunakan rapid manner untuk menunjukkan hasil yang sama. Penelitian kedua menggunakan clustering dan wilayah yang paling sedikit dapat terdampak COVID-19 yaitu klaster 1 yang paling banyak terdapat jumlah COVID-19. Oke, untuk kelebihannya, jurnal ini antara lain menggunakan bahasa yang sederhana sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca bahkan yang awam sekalipun. Untuk kekurangan jurnal ini, data yang didapat hanya melalui website dan dalam periode waktu tertentu. Oke, nah next, jurnal yang terakhir atau jurnal kelima dengan judul penerapan algoritma Keynes untuk mengelompokkan provinsi di Indonesia berdasarkan data sekuen sebaran COVID-19. Volume dan halamannya Fontaine Informatika Jurnal volume 5 tahun 2020. Nah, untuk penulisnya Ahmad Solihin dengan Pasna Indonesia. Tujuan penelitiannya itu pengelompokan kunjungan wisatawan dan lain-lain yang memanfaatkan algoritma klasterisasi. Subjek penelitiannya itu di DKI Jakarta. Hasil penelitian berdasarkan hasil pengujian di uji coba. Habis untuk melakukan pengelompokan klasterisasi 19 di DKI Jakarta dapat disimpulkan bahwa metode Keynes dapat digunakan dengan baik. Oke. Dan dalam jumlah klaster yang direkomendasikan yaitu nilai SST-nya adalah 9 klaster. Oke. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya itu pertama, kelebihannya dalam jurnal ini antara lain metode yang disajikan cukup aktual dan sangat banyak metode penelitian yang cukup jelas dalam penjabarannya terhadap prototipe sistem yang dibuat. Itu untuk kekurangannya, jurnal ini data penelitian yang dapat hanya berupa situs web yang didapat dari situs web dan data yang digunakan per 13 Mei 2020 atau tidak ada updatean data yang hingga saat ini tahun 2022, dan jurnal ini tidak menjabarkan secara detail tentang metode penelitian apa yang dilakukan. Oke, sekian sekian review jurnal dari saya. Mohon maaf jika penjelasannya masih terbata-bata dan kurang jelas. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Nandan Ranjana dan teman saya di sini Arif Rahmawan. Di sini pada tugas penelitian kali ini kita membahas tentang review jurnal yang sudah dijelaskan oleh Arif Rahmawan, dan sekarang saya akan menjelaskan jurnal yang kita buat dari hasil review jurnal 5 jurnal yang telah kita review. Nah, dari jurnal yang kita telah review, kita membuat jurnal klasterisasi persebaran COVID-19 di Kota Palu menggunakan metode Keynes. Nah, soal di sini ada abstrak itu tentang coronavirus merupakan jenis baru yang ditemukan manusia di Provinsi Wuhan, Cina pada Desember 2019. Nah, dan parameter pengelompokan dilakukan sebagai parameter ODP, PDP, kasus positif, pasien sembuh, dan pasien meninggal. Pada penelitian ini untuk melakukan klasterisasi digunakan metode Keynes dan metode pengukuran jarak Euclidean. Hanya ada pendahuluan. Nah, pada pendahuluan ini, di awal Maret 2020, Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19. Virus ini pertama kali muncul di wilayah Wuhan, ditemukan pada akhir Desember 2019. Pemerintah dan masyarakat sedang melakukan social distancing guna memutuskan rantai penyebaran COVID-19 yang terus meningkat setiap harinya. Dalam keseluruhan penyebaran COVID-19 di Indonesia mencapai 14.295 jiwa, dan untuk kasus penyebaran COVID di Indonesia mencapai 2.881 jiwa, dan angka kematian mencapai 997 jiwa. Nah, untuk tinjauan pustakaannya, kita di sini menggunakan tinjauan pustaka data mining. Data mining adalah sebuah proses mencari secara otomatis informasi yang berguna untuk dalam tempat menyimpan data berukuran besar. Selanjutnya ada clustering. Clustering ini untuk pengelompokan data. Selanjutnya ada COVID-19 itu penyakit menular atau biasa disebut dengan SARS-CoV-2.
Contohnya kita di sini menggunakan algoritma K-means. Algoritma K-means ini merupakan salah satu algoritma clustering untuk masuk ke dalam kelompok unsupervised learning untuk dilakukan pengelompokan data dari beberapa kelompok untuk membentuk klasterisasinya. Hanya kita menggunakan rapid miner. Nah, rapid ini adalah perangkat lunak bisa di search di Google. Rapid miner merupakan perangkat yang bersifat open source. Rapid miner ini adalah sebuah solusi untuk melakukan analisis terhadap data mining, text mining, analisis prediksi. Rapid miner merupakan software yang di sini untuk analisis data. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Metode penelitian kita pertama itu dataset. Nah, dataset ini kita mengambil data dari kasus-kasus yang terjadi di Kota Palu. Yang ada identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak pengelompokan pada masalah kasus COVID-19 di Indonesia menggunakan metode K-means clustering. Ini ada pengumpulan data. Nah, pertama kita penelitian itu kita mengumpulkan data dilakukan dari objek teliti di mana data diperoleh dari Kementerian Kesehatan Indonesia. Data 3 variabel: kasus COVID, kasus positif, sembuh, dan kasus meninggal. Baru ada pengelolaan data. Nah, pada pengelolaan data ini dari yang sudah kita miliki kemudian kita kelola menggunakan metode K-means clustering untuk mengetahui pengelompokan data sehingga data akan menampilkan hasil-hasil dari pengelompokan clustering. Nah, kita di sini menerapkan metode K-means. Nah, algoritma K-means ini bisa disebut sebagai partitioning around yang merupakan varian dari metode K-means. Hal ini didasarkan pada penggunaan bukan dari pengamatan min yang dimiliki setiap cluster yang bertujuan untuk mengurangi sensitivitas partition dilakukan sungguh dengan nilai-nilai ekstrim yang ada pada dataset. Algoritma K-means merupakan algoritma yang mengatasi kelemahan algoritma yang sensitif terhadap outliner karena objeknya suatu yang besar menyimpang dari data. Nah, ini 5 jurnal dari 5 jurnal yang telah kita review. Nah, ini 5 jurnal yang kita telah review menjadi referensi dari jurnal yang kita buat. Nah, itulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.